Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akaribata cikali tenapodo madece muaunya. Dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini ya di sini. Saya sedang berada di Desa Tompo. Bagaimana keseruan untuk hari ini? Ayo ikut maki. Yuk cikali-cikali semuanya, jadi di video ini kita akan melihat aktivitas kami dari pagi sampai malam. Keseruannya gimana? Ayo ikut aja dulu yuk. Ya, mengawali hari kami coba melawan kemalasan dengan menerobos subuh, mendatangi Masjid Nurul Akbar Dusun Barang, tempat kami berposko, dan setelah sholat subuh itu melanjutkan dengan tadarusan. Awalnya sih cuman untuk kita aja, teman-teman semuanya, namun selanjutnya kami coba-coba kami lakukan kayak iklan aja nih. Coba-coba kami mengajak ibu-ibu dan jamaah, dan akhirnya alhamdulillahnya direspon baik. Jadi akhirnya kita bisa ngaji bareng, belajar bareng, mengisi waktu setelah sholat subuh. Setidaknya kita tidak tidur setelah sholat subuh. Dan pagi pun menjelang, matahari sudah menyinari Gunung Lapancu di sana. Akhirnya kita kembali ke posko, melanjutkan aktivitas seperti biasanya sesuai dengan yang disepakati. Dan cikali-cikali semuanya, sebelum kita lanjut, tertitip doa semoga bahagia selalu, sehat selalu bersama keluarga. Semoga keinginan-keinginan kita sesuai dengan keinginannya Allah juga, sehingga lebih mudah diwujudkan. Semoga kebahagiaan selalu membersamai, yang jomblo segera dapat pasangan ya. Dan kita lanjutkan aktivitas dengan bersih-bersih di awal hari, mempersiapkan sarapan, masak-masak. Ya, ini sudah sudah dibagi ya jadwal masaknya, jadwal bersih-bersihnya. Dan di hari Senin sama Jumat ya biasanya dimanfaatkan, di pagi-pagi hari itu dimanfaatkan untuk menambah stok kebutuhan dapur. Ya, kita datangi pasar barang ya. Barang-barang di pasar barang meskipun agak terbatas karena memang termasuk pasarnya tidak terlalu lama ya. Bukanya itu dari sejak pada subuh sampai biasa jam 9 jam 10 itu sudah tutup. Namun kita memanfaatkan untuk tidak jauh-jauh lagi ke ibu kota kabupaten untuk belanja. Ya, belanja apa saja ya. Nah, selanjutnya setelah sarapan, setelah bersih-bersih, kita lanjutkan dengan melanjutkan aktivitas program kerja
Ya, langkah biasanya kita biasanya melanjutkan observasi ke kantor desa, mengumpulkan informasi-informasi yang bisa menjadi bahan untuk melanjutkan program-program kita. Koordinasi dengan teman-teman staf desa, Bapak Kepala Desa, PLT Kepala Desa Tompo, Bapak Senarudin, SIP, dan ya, akhirnya setelah semuanya terkumpul, kita lanjutkan lagi observasinya ke daerah-daerah, ke dusun-dusun sekitar Posko ya. Di Desa Tompo ini ada 4 dusun. Selain dusun Barang tempat kita berposko, ada dusun Tompo, ada dusun Pelang Malimpo, dan dusun Batu Lapa ya. Terkadang kami harus menyusuri juga jalan-jalan seperti ini untuk mendapatkan informasi, mendapatkan hal-hal yang kira-kira program apa sih yang bisa kita lanjutkan ke depannya. Menjelang duhur biasanya kita balik ke posko dan melanjutkan aktivitas ya, mencuci, yang mempersiapkan makan siang. Ya, tentunya yang bertugas ya yang mempersiapkan. Jadi kita ada 8 orang di posko ini. Menunya kayak gini ya. Keren juga sih. Padahal biasanya ada tempe. Nah, di badah duhur ya, ngaji atau tadarusan itu kita lanjutkan. Jadi setiap selesai sholat fardu itu kita lanjutkan tadarusan, kita lanjutkan membersamai waktu-waktu itu bersama Al-Quran ya. Jadi kita sudah bersama adik-adik, bersama jamaah juga. Nah, setelah itu biasanya kita akan lanjutkan dengan program-program kita. Salah satunya yang tampil di sini adalah saat kita melaksanakan kaifiyatul jenazah atau bagaimana sosialisasi tata cara penyelenggaraan jenazah. Ini sangat penting tentunya karena ini butuh ilmu dan keberanian untuk mempraktekannya. Atau kita melanjutkan program pendampingan sertifikasi halal produk-produk UMKM. Salah satunya yang kami datangi adalah produksi kerupuk bantal di dusun Tompo. Kerupuk bantal nanti akan dikemas seperti ini. Sangat lanjut nanti untuk kelengkapan sertifikat halalnya ditunggu, kita akan proses. Ini kami dampingi untuk pengurusan sertifikat halal MUI. Selain itu ada kue bolu parangi juga, dan bolu duri-duri ini. Asar kita lanjutkan kembali. Setelah sholat asar kita lanjut kembali ngaji, dan kali ini bersama adik-adik. Ini suruh ke kantor desa. Nah, setelah sholat asar sore-sore kita biasanya melanjutkan program sambil menikmati keindahan alam Desa Tompo, petualangan alam Desa Tompo ya. Dan salah satu yang jadi daya tariknya adalah ketika kita lihat dari lapangan ini adalah Gunung Lapancu di sana. Dan ya, menjelang maghrib kita tentu akan mempersiapkan kembali buat makan malam ya. Kita petik sayur dulu, dan kali ini kita petiknya bukan di pasar ya, tapi di kebun depan posko. Kebetulan sekali di depan posko, depan rumahnya Bapak Kepala Dusun Barang ini ada kebun kangkung. Jadi ini bisa jadi menu kita malam ini ya. Kita panen dulu ya. Ini ada mie ciwi-ciwinya posko kita untuk panen kangkung ya. Alhamdulillahnya kangkungnya segar dan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Dan lanjut kita persiapkan makan malam ya, persiapkan sayur untuk malam nanti. Ini habis panen, begini suasananya.
dan kita lanjutkan kembali dengan sholat maghrib berjamaah dan melanjutkan belajar bersama adik-adik, melanjutkan tadarusan. Yuk, pada Isa kita lanjut taksin sama ibu-ibu ya sebelum kita makan malam. Dan makan malam ini kita menikmati menu sayur kangkung yang dipetik tadi sore. Lengkap ya, semuanya harus sama-sama makan bersama. Dan selanjutnya, siapa yang dapat tugas cuci piring? Kita lihat dulu, kita cek dulu. Siapa nih? Ya. Ternyata ya Ewa ke Ustaz. Ini gosok kayaknya bekas hangus ini. Siapa yang bikin hangus ini? Ya, panci. Gosok-gosok ya. Jadi cikali-cikali semuanya ya, walaupun di sini yang tampil adalah cowok-cowok yang cuci piring ya. Sebenarnya tidak selamanya seperti itu. Hanya kebetulan sekali yang diambil dokumentasi adalah cowok-cowoknya seperti ini. Jadi saatnya kita cuci piring. Menggunung ini cucian piring. Ya, jadi cikali-cikali semuanya sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya. Di posko ini kita 8 orang dan sejak awal itu kita sudah sepakat untuk menjadi keluarga tanpa kartu keluarga. Jadi semuanya sudah sama seperti keluarga. Pekerjaan pun kita bagi-bagi bersama. Nah, termasuk masa-masa ya, laki perempuan ada jadwal masaknya, cuci piring ada jadwal cuci piring, jadwal kebersihan untuk posko dan sekitarnya juga ada. Ya, jadi ya kita sudah ikrar di awal bahwa kita berdelapan adalah satu keluarga. Meskipun tanpa harus diterbitkan kartu keluarga. Hehehe. Nah, setelah semuanya bersih, kita istirahat sambil briefing ya, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan tadi siang dan mempersiapkan apa yang akan dilakukan untuk esok hari, menyelesaikan persiapan program untuk esok hari. Yuk, di malam hari ini juga waktunya kita memikirkan ide-ide kreatif untuk dilaksanakan esok hari. Sambil ya bagian keuangan, sekretaris itu menyelesaikan pembukuannya. Yang sekretaris ya menyelesaikan mencatat kegiatan-kegiatan hari ini dan memastikan kegiatan-kegiatan esok hari. Kalau yang keuangan ya bagaimana pengeluaran hari ini, nggak banyak nggak sedikit kan. Ya, jadi memastikan keadaan keuangan tetap stabil ya. Jadi ini menjelang malam ya, yang lain kayaknya udah pada tidur nih ya. Sekretaris sama bundaranya masih asik menyelesaikan tatitut di depan laptop. Dan satu persatu lampu dimatikan, laptop ditutup, dan ya diakhiri kegiatan kita hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi esok hari ya. Terima kasih sudah membersamai video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aktivitas kita di posko dari pagi hingga malam, dari bangun tidur hingga tidur kembali. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Semoga semua yang diinginkan terwujud. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di konten selanjutnya.